Ke puncak. Nggak bales. Berarti masih tidur. Itu dia, Pak. Iya, Pak. Sorry, Mas. Tidur yuk. Hah? Apa? Apa dia omong aja? Soal ditulet nih. What? Iya. Langsung angin. Tetap jalan nih. Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat serta simpatisan. Selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah di pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu Saudara serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, lomba desain amplop persembahan. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengadakan lomba desain amplop persembahan dalam rangka pembaruan amplop persembahan untuk digunakan dalam kebaktian umum dan persekutuan serta di sekolah minggu. Untuk lengkapnya, umat dapat membaca warta digital atau poster PDF di grup WhatsApp. Yang kedua,
Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Samuel James Spruce, anggota Saint Bernard Congregation, dengan Saudari Felicia Abigail Lumena, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 3 Agustus pukul 10 pagi di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada Warta Jemaat online. Berita kelahiran, telah lahir di tengah kita Clareta Jovanka Basuki, anak kedua dari pasangan Bapak Dani Prasetya dan Ibu Vanessa Ingrid Santoso pada Senin 8 Juli 2024. Kita doakan agar Claire dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Malam Puji dan Sabda akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Juli pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Kekuasaan sebagai Godaan Pelayanan, dilayani oleh Pendeta Emeritus Ridwan Sihombing dari PAUK Cijantung. Kelima, Bina Pranikah. GKI Kelapa Cengkir mengadakan Bina Pranikah online yang diselenggarakan pada setiap Sabtu 7, 14, 21, dan 28 September tahun 2024. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat online. Seminar kesehatan akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Juli pukul 11.15 sampai 12 setelah persekutuan dewasa dengan membahas tentang mengenali katarak sejak dini dan pencegahannya dengan narasumber Dr. Kartika Lili Santosa dan moderator Dr. Helen Santoso. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat serta simpatisan untuk hadir dalam seminar kesehatan tersebut, di mana akan ada pemeriksaan kesehatan di pukul 9 pagi. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli pukul 8 pagi di SDK Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat online. Yang terakhir, setelah kebaktian ini akan dilaksanakan kegiatan hospitality. Jemaat diundang untuk kita boleh sama-sama beramah-tamah sambil menikmati kudapan yang telah disediakan di lobi lantai 1. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Pil Pahit Kebenaran akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Suatami Suteja. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Semua orang percaya
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan. Mari kita masuki ibadah hari ini sebagai orang beriman yang sadar bahwa hidup kita tidak selalu menyenangkan sesuai keinginan kita. Kita bisa mengalami yang pahit, yang berat. Dalam mengalami keadaan pahit dan berat, ingatlah akan firman Tuhan. Ingatlah akan Tuhan yang berfirman. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudaraku, ayat yang mengajak kita untuk masuk dalam pengalaman hidup apapun dengan menengadah kepada Bapa di dalam Yesus Tuhan kita. Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bersama Yesus, dengan pertolongannya, kita pasti bisa berjalan di bumi ini. Setiap kali boleh mengalami perubahan. Perubahan dari pengalaman berat menjadi ringan. Dari pengalaman pahit menjadi manis. Dari pengalaman lemah menjadi kuat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita beribadah untuk lebih dekat dengan Yesus Tuhan kita. Dan kita lebih dimampukan untuk memuliakan Dia. Mari kita nyanyikan, Jikalau Kristus penolongku. Apakah tugas panggilanku yang
Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita awali dengan doa secara pribadi. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Engkau Allah yang tidak hanya melihat perbuatan kami, tapi tahu apa yang ada di pikiran kami, apa yang ada di hati kami. Harus kami akui Tuhan, tak jarang kami melakukan perbuatan baik dengan tujuan-tujuan yang salah, dengan motivasi yang tidak benar. Dan tak jarang pula ketika tujuan baik itu kami lakukan dengan cara-cara yang juga tak berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami melukai sesama kami, menyakiti hati sesama kami, bahkan orang-orang terdekat di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami. Pengenalan kami akan kasih karunia-Mu, biarlah itu tidak membuat kami serampangan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan penerimaan-Mu terhadap setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Dari
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 berbunyi, "Tetapi kami juga harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan ku mendengar bila Tuhanku menghimpit, ku di malamku tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburan yang menguatkan sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang. Takkan ragu dan enggan bila Tuhanku menghimpit, ku di malamku tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku menghimpit, ku di malamku tenang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Dan saat ini kami berkumpul untuk mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu mau mendengarkan Engkau. Sertailah Pendeta Swatami Suteja yang akan menjelaskan tentang firman ini,
sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerti, untuk boleh menjadi pelaku firman. Biarlah hati kami boleh menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Amos, pasal 7, ayat 7 sampai 15. Bacaan pertama diambil dari kitab Amos, pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai 15. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampaklah Tuhan berdiri di atas sebuah tembok tegak lurus, dan di tangannya ada tali pengukur dengan pemberat timah. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, timah. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh timah dengan tali pengukur di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Tempat-tempat pemujuan Ishak akan dimusnahkan, tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amasya, imam di Betel, mengutus orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah bersekongkol melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak tahan lagi dengan segala perkataannya. Sebab beginilah yang dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Carilah nafkahmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengembalakan kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikian sabda Tuhan. Kau
Bacaan kedua, bacaan diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilih-Nya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian sabda Tuhan. Pada Allah. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 14 hingga 29. Markus 6 ayat 14 hingga 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa itu bekerja di dalam Dia. Yang lain mengatakan Dia itu Elia, yang lain mengatakan Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan
untuk pembesar-pembesarnya, perwiranya, dan orang-orang yang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah kepadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpahlah kepadanya, "Apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apakah yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu ia cepat-cepat masuk dan menghadap raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolak. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan Injil Markus dengan tema pil pahit kebenaran, PPK. Saudara-saudara, rasanya semua kita paham arti pil pahit, obat yang tidak enak rasanya, tapi ada kalanya harus kita telan karena perlu untuk penyakit yang kita derita. Tapi pil pahit dalam tema khotbah hari ini bukan pil pahit dari dokter. Ada kata tambahan di istilah pil pahit, yaitu kata kebenaran. Istilah yang mengajak kita sadar bahwa di dalam hidup ini, di tengah sehari-harian yang kita jalani, kita membutuhkan kebenaran yang sering memberi kita rasa pahit, rasa yang tidak menyenangkan. Sebagai orang beriman, saudara-saudaraku, kita wajib hidup dalam kebenaran, yaitu hidup bersama Yesus yang menyebut dirinya sebagai kebenaran. Hidup bersama Yesus, Sang kebenaran, adalah hidup indah. Waktu hidup indah bersama Yesus, perlu kita sadari,
bisa kita mendapat pengalaman yang berat, yang pahit. Tapi pengalaman pahit dan berat di jalan Yesus tidak mengganggu kita, tapi justru akan memberi kita kekuatan dan kesehatan seperti pil pahit yang dokter berikan ketika kita sakit. Saudara-saudara, menurut Injil Markus, Herodes Antipas memenjarakan Yohanes Pembaptis dengan maksud menyelamatkan Yohanes Pembaptis dari upaya Herodias yang mau membunuhnya. Namun di perayaan ulang tahun Herodes Antipas terjadi sesuatu. Upaya menyelamatkan Yohanes Pembaptis terjadi. Upaya menyelamatkan Yohanes Pembaptis berakhir dengan pemenggalan kepalanya. Pil pahit kebenaran bagi Yohanes Pembaptis dalam Injil Markus, pemenggalan kepalanya berawal dari Yohanes Pembaptis yang mengingatkan Herodes Antipas bahwa ia salah, ia bersalah dengan menikahi Herodias. Perkara yang bertentangan dengan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Imamat 20 ayat 21. Di mana di sana ada peringatan yang tidak boleh menikahi istri saudaranya. Peringatan yang tidak diterima oleh Herodias hingga ia ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, Herodes Antipas yang sadar bahwa tindakannya memang salah dan ia menghargai peringatan dari Yohanes Pembaptis, maka Herodes Antipas berusaha menyelamatkan Yohanes Pembaptis. Bagaimana menyelamatkan Yohanes Pembaptis dari usaha dan rencana pembunuhan dari Herodias? Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara supaya aman di sana. Tapi di tengah usaha Herodes Antipas menyelamatkan dan mengamankan Yohanes Pembaptis di penjara, terjadi perkara baru lagi. Herodes Antipas merayakan ulang tahunnya dan mengundang banyak pembesar dari negara. Lalu putri Herodias menari dengan indah dan menyenangkan banyak orang. Sebagai hadiah dari Herodes Antipas, si putri boleh mengajukan permintaan apa saja
dengan janji dari Herodes bahwa permintaan itu pasti akan dikabulkan. Saudara-saudara, si putri membicarakan hal tersebut dengan ibunya, Herodias, yang ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Herodias pun menyuruh anaknya, si putri itu, meminta kepala Yohanes Pembaptis. Permintaan yang berat dan mengejutkan Herodes Antipas. Tapi karena sudah berjanji dan mengatakan akan mengabulkan apapun permintaan si putri, maka walaupun dengan hati berat, Herodes Antipas meluluskan permintaan itu. Tawaran baik si putri berubah jadi bagaikan pil pahit bagi Herodes Antipas dan Yohanes Pembaptis. Tawaran baik telah disalahgunakan hingga bukan membuahkan yang baik, melainkan kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang menyatakan dan mengingatkan kesalahan Herodes Antipas. Peringatan Yohanes Pembaptis yang baik, yang berdasarkan firman Tuhan, yang merupakan kebenaran, menjadi penyebab bagi kematian dirinya. Saudara-saudara, kejadian itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi bisa terjadi juga di hidup kita sekarang, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Ketika dalam percakapan dengan siapapun kita menyampaikan kebenaran untuk dipahami lawan bicara kita, belum tentu yang kita sampaikan diterima. Bisa terjadi bahwa yang dipahami adalah kebalikannya, sebagai hal yang tidak baik, yang salah, yang buruk. Saudara-saudara, perkara benar yang disampaikan dengan maksud baik bisa ditolak oleh pendengaran lawan bicara kita. Pendapat kita bisa diputar balik, disalah artikan, yang membuat bicara kita berakhir pada keadaan yang tidak baik, menjadi seperti pil pahit yang tidak enak rasanya, padahal yang dibicarakan adalah kebenaran, kebenaran yang baik. Karena tak terpahami, tak diterima, yang terangkat dan diangkat adalah lawan dari kebenaran. Yang diangkat dan terangkat adalah yang salah, yang tidak baik,
keadaan demikian harus kita waspadai. Bagaimana mewaspadainya? Sedikitnya ada 2 hal. Yang pertama, ketika dalam pergaulan, percakapan dengan siapapun, ada yang salah, sebagai orang beriman kita harus berani mengatakan itu salah. Bisa bayangkan? Katakan dengan hati-hati, dengan bijaksana. Berani juga bicara tentang perkara yang menurut kita baik. Bicarakan juga dengan hati-hati dan bijaksana. Jangan sampai karena kita membuat yang salah, bicara sembarangan, maka yang salah menjadi semakin salah. Jangan sembarangan bicara. Untuk menyampaikan yang benar, lakukan hal tersebut bersama Tuhan. Untuk bicara yang benar, awali dengan doa kepada Tuhan. Minta bimbingannya, minta kemampuan untuk menyatakan kebenaran. Awali dengan doa juga kepada Tuhan. Jika sudah berusaha hati-hati, beranilah mengambil keputusan. Lakukan tindakan secara bertanggung jawab. Minta kepada Tuhan untuk memberkati usaha kita dalam kita berbicara, juga dalam kita mendengarkan bicara sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, beranilah juga mengatakan yang benar. Bukan hanya yang salah, tapi yang berani bicara kebenaran adalah penting. Tapi bicara yang salah atau kebenaran, lawan bicara kita tetap belum tentu sependapat dengan kita. Ia bisa menolak bicara kita dan balik menyalahkan kita. Yang baik dan benar menurut kita bisa salah bagi lawan bicara kita. Jika yakin lawan bicara kita salah, beranilah menyatakan kesalahannya dan siaplah untuk kita juga disalahkan seperti yang dialami Yohanes Pembaptis. Menyatakan yang benar ditolak oleh Herodian hingga Yohanes Pembaptis dipenjara yang berlanjut dengan pemenggalan kepalanya. Saudara-saudaraku, jadi yang disebut pil pahit kebenaran, apa itu? Yang dimaksudkan adalah kebenaran yang kita nyatakan. Karena kita yakin hal tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Pil pahit kebenaran harus kita yakini
bahwa perkara yang mau kita bicarakan itu sesuai dengan kehendak Yesus. Dan kalau kita yakin demikian, kita harus sadar juga bisa ada resiko. Dan sebagai orang beriman, ketika menghadapi resiko karena menyatakan kebenaran, harus menghadapi resiko karena perkara yang sesuai dengan firman Tuhan, kita harus siap menghadapinya. Saudara-saudara, jadi jika berisiko, apa yang terjadi? Apa yang mau kita lakukan kalau tahu bahwa apa yang kita lakukan berisiko? Menghindar dan tinggalkan jalan yang benar, yang harus kita bicarakan, kita sembunyikan, kita tutup mulut. Saudara-saudara, yang dilakukan Yohanes Pembaptis tidak begitu. Ia tidak meninggalkan perkara kebenaran. Ia tetap memilih menyatakan yang benar, bahwa tindakan Herodes Antipas salah, sekalipun ada resiko ia dimusuhi oleh Herodian. Yohanes Pembaptis memilih kebenaran dengan berani menyatakan yang salah sekalipun beresiko. Sebagai orang beriman, saudara-saudara, Anda dan saya, kita harus berani menyatakan kebenaran secara bertanggung jawab dan siap menghadapi resiko. Itu adalah tugas dan panggilan kita. Jangan hidup hanya mencari yang aman. Aman semata-mata dengan menyangkali tugas dan panggilan untuk berpihak pada kebenaran, untuk mengikut Yesus sang kebenaran, untuk hidup sesuai firman Tuhan. Saudara-saudara, apa resiko yang bisa kita dapatkan jika lawan bicara kita tidak setuju, tidak sependapat dengan kita, walaupun hal tersebut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bisa bayangkan, kita menyatakan kebenaran firman Tuhan dan sesama kita, lawan bicara kita tidak menyetujuinya. Apa yang bisa terjadi? Pernah punya pengalaman demikian? Saudara-saudara, kita bisa dimusuhi oleh sesama kita. Kita tidak disukai. Persahabatan kita dengan mereka bisa putus. Urusan bisnis juga bisa putus. Dan banyak resiko lainnya. Tapi sebagai orang beriman, jangan takut resiko. Hadapi resiko apapun, selama yang kita lakukan berkenan pada Tuhan.
Jika sudah berusaha bijaksana dengan membawa urusan kita pada Tuhan dalam doa, apapun risiko harus siap kita tanggung, kita pikul. Hidup beriman pada Tuhan bukan hidup sekedar mencari jalan aman yang menyenangkan kita semata. Sebagai orang beriman, jangan berdoa hanya minta hidup sehat, limpah rezeki, penuh sukacita, sekalipun semua itu kita perlukan. Sebagai orang beriman, mintalah kebijakan untuk memahami perkara yang berat dan sulit. Berani serta mau menelan pil pahit kebenaran. Karena itu beriman dengan berdoalah. Minta kebijakan adalah penting bagi kita. Karena kita membutuhkan kebijakan, melakukan yang bertanggung jawab, yang bersumber pada kehendak Allah. Saudara-saudara, di dalam segala keterbatasan kita, bisakah melakukan yang demikian? Hidup bertanggung jawab? Harus bisa. Dan pasti bisa. Asal jangan melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri. Melainkan jalani hidup kita dengan berharap, bersandar akan pertolongan Allah yang disertai doa yang jujur. Penting untuk kita mengingatkan diri kita berdoa dengan jujur. Maka di jalan itu pasti Allah memberi apa yang kita butuhkan. Belajar dari Amos dan Paulus di surat Efesus. Sadari bahwa Allah bisa memindahkan kita. Memindahkan tempat kita bila perlu. Dan Yesus pasti menaungi kita dengan kuasa dan berkat-Nya. Saudara-saudaraku, untuk tindakan Allah yang memampukan kita hidup dengan kebijakan dan berkat-Nya, bersyukurlah seperti pemazmur. Bersyukur sekalipun kita harus menelan pil pahit dalam hidup ini. Bersyukur sekalipun ada resiko di jalan Allah yang Allah sediakan buat kita. Bersyukur karena di sana ada berkat dan ada kuasa Yesus yang pasti menaungi kita. Kita yang mau hidup dengan tulus sesuai kebenaran yang Tuhan telah nyatakan. Saudara-saudara, pil pahit kebenaran
harus kita sadari, bisa kita alami, bisa menjadi bagian hidup kita. Namun jangan takut, dengan bersandar pada kekuatan Tuhan. Perkara yang demikian, pil pahit bisa menjadi alat kesembuhan untuk hidup kita menjadi lebih dekat pada Yesus, menjadi lebih mengerti akan kebenaran, dan kita boleh menjadi hambanya, utusannya, anak-anaknya. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan doa syafaat. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menaikkan doa syafaat kami yang kami ingin panjatkan kepadamu. Pagi hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar para pemimpin yang telah Engkau tunjuk boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan saja, untuk boleh memimpin negara ini dengan baik dan benar, bukan semata-mata demi kepentingan pribadi atau kelompok. Kami juga mau berdoa Tuhan agar damai sejahtera bisa terwujud di Indonesia, khususnya bagi kelompok-kelompok minoritas yang seringkali mengalami pergumulan untuk hak-hak mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, dan khususnya untuk GKI Gading Indah. Kami berdoa biarlah segala kegiatan gereja boleh menjadi sarana pertumbuhan iman, persekutuan, dan kesaksian bagi umat-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, relasi antar anggota keluarga. Biarlah Tuhan yang boleh menolong dalam setiap pergumulan, dalam setiap keadaan, dan juga setiap permasalahan yang ada, supaya keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul boleh diberikan jalan yang terbaik yang dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang mengalami berbagai kelemahan fisik maupun psikologis, yang sakit. Biarlah Tuhan yang boleh menjamah, supaya setiap orang boleh diberikan pemulihan dan kekuatan dari Tuhan saja. Dan juga kami mau berdoa Tuhan bagi para lansia agar dalam segala keterbatasannya tetap boleh merasakan sukacita dalam setiap kehidupan dan pelayanannya, supaya boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Dan biarlah apa yang boleh kami doakan ini Tuhan, kami hanya panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, dengan marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 97 ayat 12 yang berbunyi, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Yesus
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini yang sebagian kecil daripada berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, boleh juga dipakai untuk sebagai menjadi pelebaran dari kerajaan-Mu dan juga berkat bagi umat-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berkati juga para penatua, majelis jemaat, dan juga segala aktivis yang boleh mengelolanya dan menggunakannya Tuhan. Biarlah dipakai boleh untuk segala kegiatan yang berkenan di hadapan-Mu dan juga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dalam setiap langkah kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam-dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra-Nya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.